Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya dari komunitas PHS ya, Pola Hidup Sehat. Malam ini kita bincang-bincang mengenai fatty liver ya. Saya tidak buat PowerPoint seperti kemarin protokol kanker karena sebenarnya fatty liver itu sederhana sekali ya. Oke, kita akan bahas mengenai fatty liver ya. Sebenarnya fatty liver ini eh, cukup mudah ya untuk diselesaikan supaya fatty liver yang kita miliki itu dalam rentang normal ya. Sebenarnya memang kalau kalau kelebihan fatty liver apa sih bahayanya ya? Dalam jangka pendek nggak ada bahayanya, juga kadang-kadang nggak ada gejalanya. Tapi liver itu kan gunanya banyak sekali ya. Jadi liver itu termasuk organ yang vital karena dia termasuk memproduksi beberapa hormon ya yang tubuh butuhkan untuk menghancurkan atau memetabolisme berbagai nutrisi, maka butuh serum ya hormon yang diproduksi oleh liver. Bahkan beberapa cairan yang ditampung di kantong empedu itu yang produksi liver ya. Liver juga dikenal sebagai pusat pembangkit energi. Nah, makanya kalau orang livernya bermasalah itu mudah capek, mudah lelah. Ya, atau kalau yang livernya bagus kayak saya, orang bilang nggak ada capeknya nih orang. Iya nggak ada capeknya, ini baru pulang dari puncak. Setir sendiri ya, bukannya pakai sopir ya di mobil tidur ya udah gitu ya. Di usia 62 saya ke puncak. Tadi pagi berangkat. Sampai di sana ya ngisi sesi, dua sesi selesai langsung pulang, makan, udah langsung sesi lagi di sini Zoom gitu ya. Orang bilang nggak ada capeknya, ya karena livernya bagus. Coba livernya ada masalah. Nah, salah satu masalah liver itu ketika terjadi perlemakan ya. Jadi di hati, di liver ada lemak, maka disebut perlemakan hati. Ini tentu akan mengganggu fungsi liver, baik fungsi sebagai detox, fungsi sebagai tempat produksinya berbagai hormon, cairan, ya, itu diproduksi di liver. Ya, demikian juga dengan fungsi detox. Ya, maka orang kalau livernya bermasalah, tubuhnya banyak racun, lalu racun ini membuat radang inflamasi. Baru inflamasi membuat sakit. Ya, tapi kalau detoxnya bagus, livernya bagus, maka tubuh fungsi detoxnya bagus. Ya, nah maka ya orangnya jadi semangat hidup, tidak ngantukan, tidak mudah lelah, ya energinya, moodnya bagus, ya. Dan juga kalau liver yang masalah liver yang terutama malam ini kita bahas yaitu fatty liver, perlemakan hati, adanya lemak di dalam hati secara berlebihan melebihi skala yang seharusnya dalam jangka panjang itu juga bisa memicu adanya namanya sirosis atau kanker hati. Nah, sekarang gimana cara ngilangin atau membuat fatty liver ini dalam rentang normal ya. Kalau dites QRMA ya rentangnya skalanya sendiri, dites di rumah sakit ya skalanya sendiri. Tapi baik tes di rumah sakit di USG ataupun QRMA hasilnya akan sama. Saya udah ngetes lebih 1.600 orang untuk tes QRMA. Jadi kalau mereka yang habis dari rumah sakit ya tes, lalu saya bilang ini ada fatty liver, bener Pak. Ini baru di rumah sakit juga dites, memang betul ada. Atau yang nggak percaya sama QRMA, cuma singkat begitu di scanning berapa menit ketahuan juga fatty livernya. Tes ke rumah sakit di USG, lalu WA saya, betul Pak, ada. Nah, sekarang kita bahas singkat, terus habis itu kita tanya jawab ya. Biasanya juga orang kalau ada fatty liver, lemak di hati, itu juga akan ada lemak di perut, namanya abdominal fat. Lalu ada lagi visceral fat. Apa itu visceral fat? Lemak yang membungkus organ-organ tubuh. Jadi ususnya dibungkus lemak, jantungnya dibungkus lemak, ginjalnya dibungkus lemak. Nah, memang harus ada lemaknya. Kalau enggak ntar jatuh sedikit ya organ-organ nggak terlindungi. Tapi ketika berlebihan namanya visceral fat ya akan mengganggu jantung nih jeduk jeduk gitu kan. Jantung kan harus kontraksi untuk memompa memompa
darah ya, ini kan jeduk jeduk ini bungkus lemak ya, kerjanya berat gitu, akhirnya ototnya gampang capek, otot jantungnya ya nanti lemah. Melemahnya otot jantung, darah nggak bisa beredar dengan banyak. Jadi ketika orang ada fatty liver, itu biasanya visceral fat dan abdominal fatnya juga tinggi. Bahkan sering juga triglyceridnya juga tinggi. Maka sebenarnya ketika kita bahas bagaimana mengurangi atau membuat fatty liver dalam fat lemak di dalam hati, ya saya sering bercanda kalau orang yang ada fatty liver ya datang suami istri gitu ya, pas suaminya ada fatty liver, aduh bu, suaminya di hatinya ada lemak, harusnya di hati ada cinta. Ya, di hatinya ada lemak gitu ya. Nah, ketika ada fatty liver juga ada lemak di perut, abdominal fat, lemak di usus, di jeroan namanya visceral fat. Nah, tiga-tiganya ini bisa dikurangin sekaligus. Bahkan kalau serius ya 3 bulan biasanya fatty livernya dulu yang kembali ke skala normal. Untuk perut butuh waktu lebih lama ya, untuk visceral fat butuh waktu lebih lama, triglycerid juga seiring dengan fatty liver dalam 1 kali langkah udah triglyceridnya ikut normal. Saya punya fatty liver normal banget. Lalu juga untuk triglycerid sudah bertahun-tahun, lebih dari 15 tahun. Kalau orang itu hanya 50 sampai 150 gitu ya triglyceridnya, maka saya cuma 60 70 karena memang sudah lama saya melakukan eh, yang malam ini saya sebut dengan protokol fatty liver. Padahal sebenarnya ini saya lakukan bukan dalam rangka menjaga fatty liver ya sebenarnya ya, dalam menjaga gula karena diabetes. Tapi ternyata ini juga termasuk membuat fatty liver, triglycerid udah ikut normal gitu kan. Nah, sekarang maka saya akan bahas ya. Ada lemak di hati. Itu lemak itu dari mana sih? Ya namanya lemak di hati, lemak di jeroan, lemak di perut. Ya lemak itu sebenarnya karena kelebihan karbohidrat. Ya, kelebihan karbohidrat disimpan sebagai lemak. Anda minum VCO, minum olive oil, nggak akan nambah fatty liver. Ya, jadi kalau Anda mau minum VCO, olive oil, lemak baik, ya omega 3 itu lemak semuanya, tapi nggak nambah fatty liver. Yang nambah fatty liver itu kalau Anda kebanyakan gula. Gula itu ya semua gula, mau sukros yang di gula pasir, mau fruktos yang ada di buah-buahan, mau glukos yang ada di madu, ada di kurma, semuanya gula kalau kelebihan akan disimpan sebagai lemak ya, termasuk lemak di perut, lemak di jeroan, dan lemak di hati. Makanya sebenarnya untuk menghilangkan fatty liver dalam 3 bulan ya, kasih waktu 3 bulan aja, habis itu normal gitu ya. Maka nomor satu ya stop gula pasir. Gula pasir dibuang aja seumur hidup ya. Bahkan yang namanya yang manis-manis, mau madu, mau kurma, ya, dan termasuk buah yang manis, mangga, leci, lengkeng, rambutan, sawo, duku, kesemek, pisang pun stop dulu. Ya. Lalu selama 3 bulan buahnya apa dong? Buahnya apuket, salak, jambu air, jambu kristal. Ya, ini kan tidak manis ya. Lalu boleh tambah jeruk lemon itu kan buah tuh buah jeruk. Ya. Jeruk belimbing bulu itu kecut semuanya tuh. Nah, kalau jeruk boleh nggak? Ya seminggu sekali beli jeruk pun jangan beli yang manis. Kalau beli jeruk ini jeng, ini bu, ini manis nih, makanya mahal. Yang itu aja deh. Oh itu murah itu kecut. Dah, beli yang kecut. Sudah harganya murah, gulanya rendah, vitaminnya tinggi. Nah loh, ya kan? Sudah murah menyehatkan lagi. Harganya murah, vitaminnya tinggi, gulanya rendah. Beli itu jeruk yang kecut tuh. Makan sehari satu gitu ya. Pepaya boleh 1 porsi. Tapi sudah makan pepaya, jangan makan jeruk. Sudah makan jeruk, jangan makan apel. Apel pun yang hijau, jangan apel kuning, apel merah. Bagi saya itu manis semuanya, ya. Itu sumber gula, ya. Maka kalau mau fatty livernya 3 bulan, ya, nggak pakai obat. Ya, kalau banyak dokter ngasih obat, ya, maka nggak ada pantangannya. Kalau saya nggak ada obat, maka banyak pantangannya. Anda pilih pakai obat atau nggak pakai obat. Kalau nggak mau pakai obat, pantangannya banyak, ya. Tapi 3 bulan normal, ya Anda bisa tes lagi 3 bulan kemudian ke rumah sakit atau ke saya untuk cek ada fatty liver apa enggak. Jadi semua yang manis-manis termasuk buah manis, yang buah yang manis termasuk namanya anggur, kurma, karena semua yang manis berarti gula. Dua, tidak manis tapi karbohidratnya tinggi, yaitu semua yang namanya tepung-tepungan.
mau bakmi, mau kue tio, ya kalau orang yang autoimun kan misalnya atau ada alergi free gluten, jadi bakmi enggak, roti enggak, tapi kalau kue tio tepung beras boleh, tapi kalau fatty liver semuanya aja, ya semua yang tepung-tepungan, bakmi, roti, jajanan pasar, tepung beras, karena juga ketika makan singkong, singkong aja, begitu ditepungkan itu sudah menjadi long process food, ya, maka nanti itu menaikkan gula, menaikkan fatty liver. Ya. Yang ketiga, stop gorengan. Karena lemak-lemak itu sebenarnya yang tidak bagus itu lemak rusak atau namanya trans fat. Ya, makanya olive oil itu tidak untuk digoreng ya, untuk bikin salad. Nah, kalau olive oil nggak apa-apa diminum. Bahkan santan aja Anda bisa minum, bikin santan pakai air matang, minum 1 gelas. Sekarang minum susu gitu 1 hari nggak apa-apa, ya. Tapi jangan gorengan, ya. Kenapa? Ya itu namanya trans fat, lemak yang rusak karena terpanasi 200 derajat. Ya, maka yang santan-santan, kalau mau bikin santan gimana? Masak, sudah mendidih, santan dimasukkan, angkat dari kompornya, ya itu masih boleh. Ya, bahkan Anda boleh minum santan, kasih kopi dikit. Ya, kayak bikin minum susu aja dikasih, daripada minum susu, minum santan aja. Tapi jangan gorengan. Ya, ikan digoreng, kolagennya rusak, omega 3-nya rusak. Jadi itu membuat nanti lemak rusak, trans fatnya makin banyak. Ya, nah terus lemak itu kan harus dibakar. Gimana bakarnya? Ya olahraga. Maka orang fatty liver olahraga 45 menit sampai 60 menit. 2 jam, jangan. Nanti kortisolnya naik. Kortisol naik, insulin turun, gulanya naik. Kalau mau olahraga 2 jam, pagi 60 menit, sore 60 menit. Ya, jadi olahraga itu 45 sampai 60 menit per kali olahraga. 30 menit pun udah boleh. Ya, mau misalnya waktunya nggak ada waktu. Tapi olahraga itu adalah untuk bakar lemak. Yang berikutnya adalah puasa. Puasa kesehatan, bukan puasa agama. Jadi selama puasa minum boleh. Nah, yang paling gampang aja ya, saya kasih yang gampang yang semua orang bisa. Nanti kalau kasih yang ideal, aduh susah Pak, lapar Pak. Jam 5, jam 6 sore udah makan yang terakhir. Ya. Terus jam 7 udah boleh sarapan. Jadi kan puasanya cuma 13 jam, gampang kan? Kalau jam 5 sore berarti jam 7 sarapan cuma 14 jam, ya nggak apa-apa. Tapi ini Anda bisa lakukan seumur hidup. Kalau udah 3 bulan sampai fatty livernya normal, udah jadi kebiasaan, akhirnya udah terbiasa dah. Ya, jam 6, jam 6 udah makan terakhir. Ya, sekali-sekali ada pesta gitu ya. Jangan tiap hari pesta tapi ya. Ya, sebulan sekali ya lebih dari jam 6 oke lah gitu ya. Yang penting happy, tapi ya jangan terus-terusan. Sebulan sekali aja. Selebihnya jam 5 jam 6 makan terakhir. Kalau jam 5 jam 6 makan terakhir, maka 4 jam kemudian, jam 10 kita udah bisa tidur. Dan pencernaan pun bukan cuma fatty liver nih. Pencernaan kita sehat. Kenapa banyak masalah pencernaan? Banyak orang kan punya masalah pencernaan. Karena dinasehati oleh orang tua dan nenek moyangnya dalam sebuah lagu. Dua mata saya, hidung saya satu, satu mulut saya tidak berhenti makan. Bukan cuma fatty liver loh ya, satu mulut gak pernah berhenti makan, bukan cuma fatty liver, pencernaannya terganggu, kentut melulu, sendawa, kentutnya bau lagi, BAB-nya nggak lancar, BAB nggak teratur, BAB-nya susah, karena mulai dari gerakan peristatik lambung, gerakan peristatik usus halus, gerakan peristatik usus besar, penyerapan kolon, semuanya bermasalah, bukan cuma fatty liver aja. Ketika makan malam lebih dari jam 7 malam, maka waktu kita tidur, pencernaan belum selesai, akhirnya malah kanker usus kolon lagi. Maka jam 6 makan terakhir. Jam 7 baru sarapan. Itu sudah menolong. Ya, syukur bisa skip breakfast atau skip dinner. Nah, sekarang orang sudah begini, Pak, saya sudah olahraga, Pak. Capek iya, kurus kagak, Pak. Saya udah puasa, Pak. Lapar iya, kurus kagak, Pak. Jangankan fatty liver, Pak. Lemak perut, lemak paha, gombior-gombior di perut, gombior-gombior di paha. Udah olahraga, capek iya, kurus kagak. Sudah puasa, lapar iya, kurus kagak. Maka ini langkah penting berikutnya. Setelah menguji lebih 1.600 orang dengan tes QRMA, maka mereka yang ada fatty liver, kebanyakan memang hasil tesnya itu namanya metabolisme lemaknya rendah. Jadi metabolisme lemaknya bermasalah. Artinya ada kemampuan bakar lemaknya itu rendah.
Jadi mau olahraga dapatnya capek, kurusnya kagak, akhirnya frustasi ya. Percuma lah aku udah olahraga 3 bulan, udah treadmill, udah nge-gym, kagak kagak turun-turun berat badan gitu ya. Udah puasa, udah tangan gemeter, udah nggak bisa tidur, mending turun berat badan, turun sama berapa gram, udah kayak nggak turun. Nah, karena ada masalah metabolisme lemak, kemampuan bakar lemaknya rendah. Lalu gimana caranya? Atau kenapa kemampuan bakar lemaknya rendah? Ada 3 hal yang kurang. Yang pertama, kurang enzim. Mungkin dulu makannya suka buru-buru, makannya cukup banyak, sampai akhirnya lambung kekurangan asam lambung, ludah kekurangan enzim. Maka bisa dibantu ya. Tadi dengan berhenti makan jam 6 sore, jam 7 baru sarapan, kita tuh memberi kesempatan pencernaan dan sistem pencernaan termasuk kelenjar ludah, termasuk enzim, asam lambung itu untuk istirahat. Nggak terus-terusan produksi, mengistirahatkan pencernaan dengan berpuasa sebagai gaya hidup, bukan puasa agama, ya, adalah jam 6, jam 5 makan terakhir, jam 7 baru sarapan, syukur jam 8, syukur jam 9. Tapi yang paling gampang ada, yang pasti Bapak Ibu akan sanggup gitu ya, jam 5, jam 6 makan terakhir, jam 7 baru sarapan. Nah, terus bukan hanya mengistirahatkan pencernaan, karena pencernaannya sudah kekurangan sistem pencernaan, sudah kekurangan enzim, maka minumlah klasik enzim. Ya, klasik enzim masuk ke, tunjukin aja dah ya. Masuk ke Google ya, masuk ke Google ya, bisa pilih shopping gitu ya. Ketik aja klasik enzim ya, ketik aja klasik enzim. Dah percaya dah sama sistem. Pak, yang bagus yang mana, Pak? Semuanya bagus. Oke, saya tunjukkan dulu aja klasik enzim. Oke. Ya, kalau kita ketik klasik di Google atau shopping klasik enzim, hampir semuanya mereknya Dr. Ross itu ya. Ya, saya ada beberapa teman yang bikin klasik enzim, bisa saya endorse juga mereka. Tapi klasik enzim ini murah banget ya. Dengan 100 ribuan aja udah dapat setengah liter, bahkan ada yang 1 liter. Pak, ini begini banyak, udah anggap aja semuanya bagus. Ya, memang kalau saya mengendorse ada beberapa orang yang teman saya kayak Pak John di Jakarta dan lain-lain ya, itu membuat klasik enzim. Nanti kalau yang butuh ya saya bisa berikan nomor WA-nya, beberapa nama di beberapa kota ya. Teman-teman dari jaringan yang sebenarnya berangkat membuat ekoenzim dulu, karena saya pendiri ekoenzim nasional, jadi saya punya banyak teman yang membuat ekoenzim dan akhirnya mereka juga bergerak membuat klasik enzim. Saya juga bikin, tapi saya jual ya. Saya minum sendiri atau untuk keluarga internal ya. Adik, kakak atau ipar ya yang butuh kita kasih, tapi saya nggak jualan. Nah, teman-teman saya banyak juga yang menjual. Tapi kalau mau beli di online pun ya ya cukup banyak merek yang namanya merek Dr. Ross gitu ya. Tapi tak lihat sekarang hampir semuanya orang pakai merek Dr. Ross. Karena memang Dr. Ross Sukon itu yang menemukan formula ini orang Thailand ya. Jadi itu klasik enzim. Nah, sebenarnya klasik enzim itu ya enzim. Nah, itu sama mirip banget dengan cuka apel ya. Jadi Pak, cara membuatnya pun mirip sekali ya. Cuka apel bahan bakunya apel, kalau klasik enzim itu 32 macam buah. Bahkan ada yang bikin lebih dari 30 macam buah. Ada juga yang bikin dengan 20 macam buah, tapi disarankan 32 macam buah organik ya, difermentasi selama setahun. 1 bulan dengan botol terbuka ya, ada saluran udara keluar, itu bakteri aerob yang bekerja, lalu setelah itu ditutup rapat-rapat sehingga pakai bakteri anaerob yang bekerja, sehingga bakterinya pun mereka akan menghasilkan enzim belum dari buah-buahannya. Karena buah-buahnya lengkap, maka enzimnya sangat lengkap. Karena sebenarnya enzim itu jenisnya banyak banget. Contohnya ya, kalau yang enzim yang sebenarnya diproduksi oleh tubuh kita. Untuk memetabolisme karbohidrat itu butuh enzim namanya amilase. Untuk memetabolisme protein butuh protease. Itu kalau bicara enzim ya. Tapi kalau bicara hormon namanya pepsin untuk mengurai protein. Hormonnya protease. Untuk mengurai lemak ya ada banyak enzim. Salah satunya adalah lipase ya. Kalau untuk karbohidrat amilase itu enzim, kalau hormon insulin di dalam metabolisme karbohidrat. Nah, enzim itu jenisnya banyak sekali. Nah, klasik enzim itu enzimnya lengkap karena orang yang
mengalami masalah metabolisme lemak sehingga fatty livernya tinggi, kekurangan enzim, maka silakan minum klasik enzim. Cukup 3-5 mili satu hari. Dicampur air 1 gelas pagi hari boleh, dicampur air 2 liter, lalu air itu 2 liter itu atau 1,5 liter itu dihabiskan dalam sehari. Ya pagi, ya jam 9, jam 10, pokoknya ya itu teko airnya yang 1,5 liter itu kan untuk minum satu hari. Udah, itu boleh diminum sepanjang hari juga boleh. Kalau saya bangun tidur itu langsung minum klasik enzim kira-kira 3-5 mili gitu, kasih air 1 gelas saya minum ya, itu cukup ya. Kalau kira-kira 3-5 mili, bukan obat, nggak ada takaran yang kurang atau lebih, tapi plus minus seperti itu gitu ya, itu klasik enzim. Nah, itu baru bagian dari metabolisme lemak. Nah, dalam metabolisme lemak sendiri selain butuh enzim itu butuh vitamin C. Maka banyak orang yang gemuk itu kalau dites, kan saya udah ngetes sekali lagi ya 1.600 orang, jadi datanya sangat sangat lengkap ya, udah ribuan orang. Begitu yang gemuk-gemuk kebanyakan kurang vitamin C ya, gemuk-gemuk ada masalah metabolisme lemak. Metabolisme lemak itu kurang enzim, kurang vitamin C, maka harus dicukupi vitamin C-nya. Nah, dan ternyata juga kebanyakan yang punya masalah metabolisme lemak itu kekurangan kolagen. Makanya yang terbaik itu ketika kolagen, vitamin C, bahkan ditambahkan di dalamnya itu glutathione. Karena metabolisme lemak terganggu ketika dalam sistem metabolismenya terganggu oleh racun atau radang. Makanya dikombinasi vitamin C, kolagen, glutathione dalam satu paket diminum bersama-sama. Ya, kalau di apotek PHS ada, yaitu namanya SOP. Itu kolagen, vitamin C, glutathione sekaligus. Nah, langkah terakhir, habis itu saya jawab pertanyaan. Jadi untuk fatty liver itu sebenarnya sederhana banget. Ya, kalau kemarin protokol kanker, wah, PowerPoint-nya aja panjang lebar, karena memang bagaimana orang menjadi kanker itu panjang dan lebar. Kalau fatty liver itu ya kelebihan karbohidrat, dan menjadi lemak, dan selanjutnya lemaknya susah dibakar. Olahraga itu kan bakar lemak. Nah, ini orang sudah olahraga, tapi nggak kebakar-kebakar. Karena ada masalah metabolisme lemak. Metabolisme lemak, solusinya mudah sekali. Vitamin C, kolagen, glutathione, enzim. Bersamaan kita konsumsi. Nah, 3 bulan lah. Saya sudah menangani berapa ratus orang yang akhirnya membaik fatty livernya, membaik. Dari 1.600 orang itu kan bisa sepertiga yang fatty liver. Kecuali yang ikut tes QRMA, ketahuan fatty liver, suruh ini, suruh itu, ya nggak dilakukan. Atau nggak punya duit, Pak. Kalau nggak punya duit masih bisa diakalin sih. Vitamin C di mana, kolagen di mana, glutathione di mana. Itu kan masih bisa dicari ya. Nanti kita bahas kalau ada tanya jawab ya. Pertanyaan yang nggak ada hubungannya fatty liver, malam ini saya skip, saya nggak jawab ya, supaya kita fokus membahas fatty liver. Termasuk harus ada enzim, vitamin C, glutathione, kolagen. Nah, bagi yang tidak punya uang, nanti saya ajari juga bagaimana cara dapat yang murah, misalnya gitu ya. Kalau nggak, aduh, suplemennya nggak sanggup beli, Pak, gitu ya. Oke. Saya yang terakhir adalah olah nafas. Kenapa semuanya dikaitkan olah nafas? Karena olah nafas memperbaiki metabolisme. Bahkan sebenarnya olah nafas itu salah satu cara untuk menaikkan yang namanya glutathione. Ya, bahkan Mas Gunggung bikin kelas khusus tuh, ya. Olah nafas untuk menaikkan glutathione gitu ya. Tapi sebenarnya olah nafas itu dengan konsepnya John Kabat-Zinn, ketenangan batin, damai sejahtera, sukacita, gembira, tenang, rileks, ya, kayak semua nafas lambat akan menaikkan antioksidan. Ya, tapi marah, kecewa, kepahitan, nggak bisa mengampuni, benci, dengki, langsung tubuh nggak bisa produksi yang namanya antioksidan super. Apa itu antioksidan super? 1, super oxide dismutase. 2, glutathione. 3, katalase. 4, interleukin 10. Interleukin 10 bisa dinaikkan dengan ice bathing. Ya, rendam es, terapi es. Ya, tapi super oxide dismutase, glutathione ini butuh hati yang tenang, gembira, tidak stres, tidak overthinking. Maka olah nafas serial meditasi, atau dengan kalau saya sering menggunakan serial namanya MBSR, olah rasa, olah pikir, olah nafas ucapan syukur atau nafas lambat kalau di Mas Gunggung, kombinasi dengan olah rasa, olah hati, olah pikir, sampai tenang, hatinya penuh ucapan syukur, penuh cinta kasih, buang kecewa, kepahitan, damai sejahtera, sukacita. Nah, itu baru hormon-hormon
antioksidan super yang dibutuhkan dalam metabolisme seperti glutathione tadi diproduksi oleh tubuh kita. Ya, oke. Sekarang saya langsung masuk di tanya jawab ya. Jadi kita masuk tanya jawab sehingga mungkin malam ini 1 jam selesai ya. Total kolesterol saya 300, lalu triglyceride 200. Wah, itu tinggi banget. Ya, itu bisa menyebabkan fatty liver karena triglyceride itu kelebihan karbohidrat. Ya, nanti dengan langkah yang tadi dijelaskan itu akan ikut normal sendiri ya. Nah, ketika kelebihan karbohidrat, nah triglyceride tinggi, ya udah. Itu kelebihannya disimpan jadi lemak, lemak perut. Makanya kalau Dokter Elizabeth Subrata bicara ya, mohon maaf dulu ya. Dia berkata begini, lingkar perutmu itu umurmu. Makin gede lingkar perutnya, makin pendek umurnya. Ya, nah lingkar perut itu abdominal fat. Begitu perutnya buncit, udah pasti ada fatty liver. Ya, maka triglycerid turunkan di bawah 150. Caranya gimana? Sama dengan cara nurunin fatty liver. Tadi, stop yang manis-manis, roti, bakmi, tepung-tepungan, stop 3 bulan. Nanti selama 3 bulan tubuh Anda merana-merana sedikit, meradang-radang sedikit, sako karbo, tangan gemeter, kelaparan, itu sebenarnya bukan kelaparan sih. Anda belum biasa mengurangi karbohidrat. Ntar begitu terbiasa itu hilang sendiri. Nah, tapi ada beberapa tips supaya ketika kita diet low karbo itu tidak malnutrisi, tidak kekurangan gizi. Maka gizinya dicukupi ya, dicontoh ya sambil promo sedikit ya nggak apa-apa ya. Misalnya Anda inputnya lupa tadi bawa ada ke sini ya. Jadi ketika diet low karbo itu yang dipotong habis karbohidratnya. Tapi misalnya Romil ada karbohidratnya dikit-dikit, tapi ini kan 46 macam sayur dan buah-buahan ada di sini. Ya manis-manis sedikit, ya paling cuma 5 gram sehari, tapi nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan, udah stop semuanya, udah nggak makan jajanan pasar. Maka nutrisinya dicukupi, misalnya dengan Romil. Apa pengganti Romil, Pak? Itu mahal, oke. Sayurnya banyakin. Pak, kalau saya nggak makan nasi lapar, ya enggak lah. Kenyang itu sensasi protein kok. Maka yang bikin gemuk itu karbohidrat. Jadi kalau Anda makan nasi 1 piring, ya kan, maka tetap 1 piring segini. Yang nasinya dibuang, ganti ayam 2 potong. Kalau ikan tadinya setengah potong, tambah 1 ekor lagi, jadi 1,5 ekor. Kenyang lah, ya emang lebih mahal. Tapi karena kenyang itu protein, protein paling murah itu telur. Anda satu hari makan 10 telur aja. Kuningnya cuma 2, biar kolesterolnya nggak naik. Putihnya 8 gitu. Ini dibagi ya, misalnya pagi 2 kuning telur, 1 putih. Lalu siang 3 telur, malam 3 telur tanpa kuning. Protein itu bikin kenyang, jadi nasi dibuang, bakmi, roti, tepung-tepungan dibuang, tapi Anda tambahin proteinnya. Protein juga bahan baku insulin. Jadi kalau protein nggak bikin gemuk, yang bikin gemuk sekali lagi kelebihan karbohidrat. Jadi kalau ayam jangan 1 potong, 3 potong. Ayam, telur 4, 5 telur, kuningnya 2 sehari. Putihnya mau 4, mau 5, nggak masalah. Yaitu protein kan. Protein paling murah ada ikan, ada daging, ada telur. Mana yang paling murah? Telur kan gitu ya. Kalau bosen ya udah ikan, ayam. Yang banyak aja proteinnya ya. Itu sebagai sumber protein ya. Protein itu kenyang ya. Ada juga yang bikin kenyang misalnya ya bagi yang suka dengan kolostrum susu. Tapi kalau Anda minum susu mencret, kentut, begah jangan ya. Anda namanya laktos intoleran dan mungkin juga kekurangan pepsin tidak bisa mengurai mencerna protein dengan baik. Jadi ciri-cirinya adalah orang yang laktos intoleran itu ketika minum susu mencret, kentut, begah. Nah, bagi orang seperti ini bukan 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 mencret, kentut, begah. Maka jangan minum. Tapi kalau yang nggak ada masalah dengan susu, ada susu kolostrum. Ya, minum ini bawaannya kenyang, ya, tapi kenyang protein. Nah, tujuannya kenyang protein itu apa? Supaya kita nggak sakau karbo, nggak geratak. Geratak makanan, kulkas dibukain, lalu makan cemilan, biskuit, udah pokoknya biskuit, roti, tepung-tepungan, bakmi, nasi, mau nasi hitam, nasi merah, singkirkan semuanya yang namanya karbohidrat. Ya. Lalu kalau daripada makan nasi, ya makan bekatulnya aja. Vitamin B-nya di sini, polifenolnya di sini, anti kankernya di sini, anti diabetesnya di sini, di bekatul ya. Ini contoh bekatulnya aja kalau misalnya mau bekatul kapsul, tinggal diminum bawa kemana-mana bisa. Tapi mau yang lebih murah ya jangan beli punya saya. Anda ke pasar beli bekatul, tapi jangan yang buat bebek atau babi ya itu namanya dedek.
ya. Bekatul yang untuk manusia, ya itu orang bikin jenang bekatul dulu di Jawa ya. Jadi padi itu diseleb, kotoran pertama namanya sekam, ya, itu buat dibakar ya. Lalu ada dedek, itu buat bebek, buat babi, buat entok ya. Lalu bekatulnya buat manusia. Nah itu Anda boleh makan tuh bekatul. Jadi kita diet low karbo, nggak makan nasi bakmi roti piring tepungan, tapi tidak malnutrisi, nggak kekurangan gizi ya. Nah sekarang saya lanjutkan pertanyaannya. Klasik enzim dan jus pro bedanya apa? Jus pro itu probiotik, klasik enzim itu enzim. Klasik enzim kalau kok ada probiotiknya dikit banget, tapi justru probiotiknya banyak banget. Probiotik ada enzimnya, ada kan dibikin dari buah. Buah-buahan difermentasi 3 sampai 7 hari, kalau saya 7 hari. Sehingga gula yang ada di buah dimakan sama bakterinya menjadi asam organik. Sementara bakterinya berkembang biak, namanya probiotik. Klasik enzim fermentasi 1 tahun. Setelah 1 bulan tutup rapat-rapat, bakterinya pada mati. Kecuali anaerob, akhirnya mati juga bakterinya. Ada sedikit, jadi klasik enzim mengandung sedikit sekali probiotik, bahkan memang diminum tidak untuk mencari probiotiknya. Sama juga cuka apel. Nah, ada nggak cuka apel probiotiknya? Tergantung cuka apel yang mana. Kalau Anda mau minum cuka apel yang ada probiotiknya, pilih cuka apel yang di labelnya itu ada tulisan with mother. Dengan induknya, dengan ibunya maksudnya ya. Itu cuka apel yang tidak dipasteurisasi. Ya, cuka apel itu ada penjualnya yang takut ini fermentasinya terkontaminasi, ada bakteri, nggak steril, dipasteurisasi supaya probiotiknya, bakterinya mati semuanya, tinggal asam organik ataupun enzim, tapi nggak ada bakteri baiknya. Jadi bukan probiotik. Tapi kalau cuka apel ada tulisannya with mother, ya itu masih ada probiotiknya. Sama juga dengan klasik enzim sebenarnya, ya itu masih ada probiotiknya yang tersisa, ya ketika difermentasi 6 bulan setahun misalnya. Sebagian tidur ntar hidup lagi dari perut kita. Tapi kalau saya lebih baik mengatakan namanya klasik enzim itu ya enzim. Ya, sedangkan jus probiotik, jus pro itu probiotik. Namanya aja beda. Yaitu kayak bedanya telur sama apel apa ya? Ya telur banyak proteinnya, apel mengandung vitamin, mineral dan ada gulanya gitu ya. Kalau klasik enzim ya enzim isinya. Jus probiotik, probiotik isinya. Ya, ada enzimnya probiotik, jus pro ada kan dari buah-buahan. Ya. Klasik enzim apakah beda dengan promik? Ya beda. Promik sama sekali bukan klasik enzim. Promik itu biang probiotik untuk bikin jus pro. Jadi dalam promik ada enzimnya? Nggak ada. Nggak ada. Kecuali kalau promik itu Anda campur buah menjadi jus pro, ya. Nah, jus pro ini kan fermentasi cuma 3-5 hari dari buah-buahan. Nah, di situ ada enzimnya. Kalau promik toh ada enzimnya, ya ada, pasti nggak banyak. Ya, karena itu biangnya. Ya, pasti ada juga, tapi dia nggak banyak. Jadi probiotik, jus promik itu biang untuk bikin jus pro, jus probiotik. Ya, berapa takaran CE per hari? Ya, tadi sudah dijelasin 3 sampai 5 mili saja ya. Boleh dicampur air 1 gelas, boleh dicampur air 1,5 liter, habiskan dalam sehari. Kalau 1 gelas ya pagi-pagi aja ya. Klasik enzim, fruit enzim beda dengan jus pro, tadi sudah dijawab. Pertanyaan yang sama dengan di atasnya. Klasik enzim dengan fruit enzim, nah itu nama lain ya. Jadi ada yang menyebut klasik enzim itu fruit enzim, kalau itu sama ya. Jadi buah-buahan difermentasi menjadi fruit enzim. Nah, dulu sebelum ada nama klasik enzim, memang namanya fruit enzim. Dan sering fruit enzim itu cuma 1 buah gitu ya. Jadi ada orang yang bikin bikin kayak cuka apel, tapi bahannya nanas. Lalu dia bilang ini fruit enzim nanas. Ada bahannya anggur. Ya, saya pernah ke Lumajang, ya, sering ke Lumajang karena di sana ada Happy Holy Kid franchise dari kami. Itu orang tuanya sudah turun temurun ternyata membuat fruit enzim. Pak, ini kalau orang tua saya bikin nih fruit enzim nih Pak, yang Bapak ngomongin begitu, tapi bahannya cuma satu macam Pak. Jadi ada yang nanas, ada yang mangga, ada yang ini, ada yang itu, ya. Yang menurutnya fruit enzim. Cara buatnya gimana? Oh iya itu klasik enzim. Itu klasik enzim. Dokter Osukon mengajarkan 32 macam buah, ya. 32 macam buah organik. Rumusnya kayak bikin ekoenzim. 1, 3, 10. 1 kilo atau 1 liter madu, 3 kilo buah, 10 kilo atau 10 liter. Kalau air kan liter kilo sama, karena berat jenisnya 1. 10 liter air.
dicampur ya. Airnya air mateng, bahkan kalau mau air pitera, air namanya air yang air pelihara gitu ya. Airnya dikasih klasik enzim atau ekoenzim 1:1000, didiamkan semalam baru semuanya dicampur 1:3:10, tutup di wadah kaca paling bagus, disimpan ya 1 bulan pertama, tutupnya kalau bisa ada klep untuk buang udaranya. Udah 1 bulan gasnya habis, tutup rapat selama setahun. Kalau saya 2 tahun, ya, makin lama makin wangi. Nah itu jadi klasik enzim. Nah, bikin klasik enzim tanpa biang. Ya, tapi kalau misalnya air yang dibikin tadi 10 liter mau dikasih beberapa mili klasik enzim juga, ya bukan hanya jadi biang sebenarnya, termasuk untuk membunuh bakterinya. Karena enzim itu, kerja enzimatik itu, enzim itu bisa membunuh bakteri. Makanya ada odol enzim. Dia nggak pakai sabun, dia pakainya enzim. Jadi enzim itu juga bisa membunuh bakteri. Ya. Kalau sudah minum fruit enzim, gimana kalau juga minum klasik enzim? Ya sama tadi, ya. Jadi kalau mudah minum fruit enzim sama klasik enzim sama. Tapi kalau saya, selain klasik enzim, saya tetap minum jus pro. Jadi dalam 1 hari, saya pagi minum kefir, itu probiotik. Siang, saya minum jus pro. Bangun tidur, tadi klasik enzim, karena klasik enzim sama jus pro beda. Kenapa saya tetap minum kefir dan jus pro kalau bicara probiotik? Karena kefir itu probiotik di mana juga ada asam aminonya. Orang diabetes low karbo tapi high protein, ingat insulin itu singkatan dari protein sulfur protein. Bahan baku insulin, hormon yang namanya insulin itu bahan bakunya protein. Tapi kalau hormon kayak vitamin D3 itu sih bukan vitamin ya, itu hormon. Hormon D3, tapi orang nyebutnya vitamin D3. Hormon estrogen, testosteron, progesteron, testosteron, hormon gonadotropin, itu hormon-hormon yang berhubungan dengan fungsi seksual. Itu bahan bakunya bukan protein. Itu bahan bakunya kolesterol. Makanya kalau orang kolesterolnya tinggi dengan berjemur, maka tubuh akan mengubah kolesterol menjadi D3. Nah, ada orang ngajarin ya kan, kolesterolnya diturunkan pakai obat kolesterol, jangan berjemur nanti nanti kanker kulit gitu ya. Akhirnya D3-nya kurang, sakit lah macam-macam. Bisa D3 kurang, bisa kanker, bisa kropos, bisa osteoporosis. Lalu ya udah nih minum suplemen D3. Padahal sebenarnya Anda kolesterolnya cukup, matahari cukup, nggak pernah kekurangan D3. Jadi sebenarnya kolesterol di bawah 250 udah tenang aja. Yang penting LDL HDL komposisinya bagus. Yaitu LDL-nya 3 bagian, HDL-nya 1 bagian, 1:3. LDL itu nganter makanan, HDL itu buang sampah, dua-duanya baik. Yang tidak baik itu trans fat, yang tidak baik itu trigliserid. LDL, kolesterol nggak akan pernah ngumpul menjadi plak pembuluh darah selama tidak ada radang. Tidak pernah. Kolesterol rendah sekali pun kalau ada radang pasti ada plak kolesterol. Karena plak kolesterol itu LDL yang nutup, bocor, menyelamatkan yang punya rumah, si tuan rumah pemilik pembuluh darah, ada radang maka ditempel. Jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan malah justru trigliseridnya. Nah, trigliserid tinggi biasanya fatty liver juga tinggi. Cuma belum ngetes saja. Coba aja yang trigliseridnya pada tinggi. Ya, yang di atas 150, pergi ke rumah sakit, ronsen, tes fatty liver, ya. Klasik enzim, apakah rasanya asam? Iya. Bagaimana asam lambung? Nggak masalah. Asam lambung itu pantangannya adalah stres. Pantangannya pedes, pantangannya daging merah. Jadi, toh klasik enzim cuma 3 mili dicampur 1 liter. Udah asamnya hilang. Jangan kan dicampur 1 liter. Campur 1 gelas saja asamnya udah hilang. Dan kalau cuka apel itu asam. Kalau klasik enzim itu wangi. Jadi, Anda bisa campur dengan 1 liter air. Nggak perlu 3 mili dicampur 1 liter air. Udah itu pH-nya aja udah 7 ya. Jadi nggak perlu takut ya. Boleh minta WA teman yang Bapak jual klasik enzim boleh. Nanti japri saya atau saya post di WA grup, saya post ulang nanti. Sambil ngepost rekamannya ini, saya post karena singgung-singgung soal klasik enzim, saya akan post di dalam satu posting ya. Itu teman-teman saya di berbagai kota, ada di Malang, ada di NTT, ada di Surabaya, ada di Bogor, di Jakarta, ya, di Bintaro yang menjual klasik enzim ya. Ibu hamil boleh minum? Boleh, semua orang boleh. Mau di rumah sakit, mau kemo, mau radiasi, mau hamil, mau perawan, mau perjaka. Karena tubuh semua orang butuh enzim. Ya, jadi enzim itu bukan obat. Tapi enzim itu jadi gini, nutrisi harus banyak, ya.
enzim itu kayak tukang, nggak usah banyak-banyak, tapi harus ada. Nanti yang lebih penting lagi sebenarnya hormon. Ya, kapan-kapan kita seminar mengenai hormon yang jauh lebih penting daripada enzim. Tapi ya sebenarnya penting. Kalau ada nutrisi itu kayak bahan bakunya. Bikin rumah ya harus ada semennya, tembok, ada semennya, batu batanya, harus ada gentengnya. Tapi itu sebenarnya nggak jadi rumah. Kita ngomong rumah kesehatan gitu ya. Bikin rumah, ya harus ada tralisnya. Tapi sebenarnya itu numpuk. Kalau nggak ada tukangnya, minum mineral ya malah pengapuran. Karena tukangnya nggak ada. Nah, enzim itu kayak tukangnya. Makanya enzim itu jenisnya banyak, kayak tukang. Ada tukang batu, ada tukang kayu, ada tukang listrik, ada tukang bikin gondola, ada bikin tembok aja kadang yang mester sendiri, tukang aduk semen sendiri. Nah itu dia, dalam tubuh kita itu butuh berbagai macam ratus jenis enzim. Maka klasik enzim itu enzimnya paling lengkap. Dan yang lengkap juga ludah kita ini. Tapi kalau satu mulut saya tidak berhenti makan, ya makan terus, ludahnya tinggal air aja, udah nggak ada enzimnya lagi. Ya, ada tapi sedikit kekurangan. Maka kita minum klasik enzim. Enzim itu kayak tukang. Nah, mandor itu apa? Kayak hormon itu mandornya. Maka hormon juga penting ya. Kalau kita kekurangan hormon, hormonnya kacau, autoimun. Hormonnya kacau, misalnya insulin, ya diabetes. Hormon yang namanya pepsin kacau, udah deh ginjalnya bermasalah karena pepsin itu untuk mengurai protein, nggak bisa mengurai protein, akhirnya ginjalnya buangin protein yang tidak terurai, bahkan protein yang tidak terurai ini kalau dikombinasi dengan kekurangan probiotik, sehingga ususnya nggak ada lapisan probiotik, namanya ususnya bocor. Protein yang tidak diurai ini masuk ke dalam darah, udah kalau nggak alergi ya autoimun. Jadi usus bocor, maka perlu probiotik. Ya, kita nggak bahas probiotik, pernah dibahas, ada rekamannya, ya atau nanti dibahas ulang juga boleh. Ya, saya akan bahas lagi paling tidak eh, kalau habis bahas enzim itu ya sebenarnya ke probiotik ya nyambung. Kalau nggak tinggal saya pause ulang aja pembahasan sebelumnya. Ya, minum jeruk nipis, lemon cukup vitamin C, tidak usah jeruk peras yang manis. Yang manis buang semuanya. Jadi kalau namanya ada fatty liver loh ya, beli jeruk pun yang manis jangan dibeli. Manis artinya gula. Kalau gula dari buah itu ada dua, misalnya kayak kayak mangga itu juga ada sukrosnya. Tapi kalau buah yang lain mayoritas buah itu kebanyakan uh, fruktos. Ya, gula buah itu fruktos. Gula tebu itu sukros. Jadi kalau jeruk manis ya bikin fatty liver. Mangga, leci, lengkeng, rambutan, sawo, duku, stop semuanya kalau mau dengan 3 bulan saja fatty livernya normal. Ya, nanti mudah-mudahan setelah 3 bulan itu akhirnya mulut kita terbiasa nggak suka yang manis. Akhirnya kalau kita cari buah jeruk, yang ini kok mahal kok yang ini? Ya ini manis Pak gitu. Kalau yang itu boleh Pak, itu murah Pak, itu kecut tuh. Udah yang itu aja aku beli gitu loh ya. Udah nggak usah minum jeruk peres lagi, yang rasanya manis. Ya, beli sama-sama beli jeruk, beli yang kecut aja. Cari yang kecut. Apel hijau. Kenapa apel hijau? Orang kanker suruh apel hijau gitu ya. Ya karena apel hijau gulanya lebih rendah daripada yang lain. Jadi orang Inggris berkata one apple a day. One apple a day, doctor gone away. Kalau Anda makan apel satu tiap hari, Anda nggak pernah ke dokter. Satu apel, Anda dua, Anda ke dokter. Anda tiga, Anda langganan dokter. Anda 4 apel sehari, Anda sering keluar masuk rumah sakit. Jadi itu peribahasa bagus. One apple a day. One. Satu, bukan dua, bukan tiga. Gitu ya. Makanya udah tansut ya. Apel jangan di jus. Begitu di jus, 3 apel ada jus jadi 1 gelas. Digigit, dikunyah. Pak, kalau dikunyah nggak bisa banyak. Siapa yang suruh banyak? Siapa yang suruh makan banyak? Ya, Anda kunyah, enzimnya keluar. Anda kunyah, enzimnya keluar. Nggak bisa banyak, tidak harus banyak. 1 apel aja udah cukup kok sehari apel hijau. Ya, kalau Anda blender atau ada jus lagi, ya makanya kalau Dokter Tan Sutien, Dokter Elizabeth Subrata juga melarang buah di jus, di blender boleh, masih ada seratnya, ya. Tapi bicara fatty liver, maka yang manis termasuk jeruk manis tidak usah diminum lagi. Ya, tidak usah. 3 bulan aja. Nah, habis itu 3 bulan lagi Anda periksa fatty livernya berapa. Ya. Buah naga. Nah, buah naga, terus semangka, melon ini setengah-setengah. Ya, sehari buah naga bagi 4 lah. Pepaya setengah porsi lah. Kalau sudah semangka jangan pepaya, kalau semangka sudah semangka jangan pepaya, sudah pepaya jangan semangka gitu. Sudah semangka jangan jeruk,
Pokoknya 3 bulan ini apuket, jambu air, jambu kristal, salak. Dah, itu aja dulu. Ya, pengen-pengen ya nggak apa-apa lah, semangka dikit. Kalau udah semangka jangan pepaya. Tapi yang mangga, leci, lengkeng, rambutan, sawo, duku, kelengkeng udah stop sama sekali. Anggur stop sama sekali. Pisang juga singkirkan dulu. Ya, kaliumnya dari mana dong? Karena makan sayur-sayuran banyak kok kaliumnya. Ya. Nah, apukat juga banyak kaliumnya. Mau kalium dan magnesium. Kalau kita nggak makan pisang, Pak, dari mana, Pak? Apukat tiap hari Anda makan. 1 butir atau 2 butir boleh. 3 bulan ini ya satu butir yang gede udah cukup. Ya, kalau yang kecil ya sehari bisa 2. Ya. Kalau minum klasik enzim sekitar 40 ml sehari, ya buat apa? Kelebihan. Tubuh Anda nggak butuh sebanyak itu. Tubuh Anda hanya butuh 1 hari 3 sampai 5 ml saja. 3-5 ml campur 2 liter, habiskan 1 hari. Tidak butuh 10 mili, tidak butuh 15 mili, apalagi 400 mili. Jadi kayak vitamin itu juga vitamin C. 1 hari Anda butuh 2.000, 3.000. Dari vitamin, suplemen 500 cukup. Makanya kalau saya vitamin C saya ini kan, vitamin C saya ada D3-nya, ada seleniumnya. Kalau orang kurang vitamin C, kurang selenium, kurang vitamin E, udah dah. D3-nya kurang, selenium kurang, vitamin C-nya kurang, vitamin E-nya kurang. Pagi-pagi meler, siang hilang. Pagi-pagi bersin-bersin, siang hilang. Flu itu bersin sepanjang hari. Flu itu meler sepanjang hari. Pagi meler, siang hilang. Pagi bersin, siang hilang. Itu namanya imunnya rendah. Alergi, bukan. Imunnya rendah. Anda minum vitamin C yang ada E-nya, D3-nya, ada zinc-nya, ada seleniumnya, itu meler-meler hilang. Ini cuma 500 miligram. Ya harusnya 2 kali 1. Tapi kalau saya sarankan cukup 1 kali 1 gitu ya. Nah, kenapa? Karena minumlah tuh persen jeruk lemon. Saya sama istri tuh hampir tiap hari minum persen jeruk lemon. Tapi saya tetap kurang vitamin C karena saya punya penyerapan terhadap vitamin C rendah. Saya pernah tes DNA ya. Kalau sekarang sekitar 15 juta itu ya. Tapi kalau sekarang saya orang nanya, Pak mau tes DNA, ngapain? BioRMA 150.000 ketahuan kok kurang vitamin C apa enggak? Dan saya selalu kurang vitamin C. Maka walaupun sudah makan persen jeruk lemon, saya masih tambahkan. Tapi di sini aturannya 2 kali 1. Tapi saya cukup 1 kali 1. Ya, terutama saya pengen di sini ada seleniumnya, ada zinc-nya, ada vitamin E-nya, dan D3-nya dalam 1 butirnya, gitu ya. Nah, itu vitamin C. Nah, tadi saya bilang untuk fatty liver, itu harus cukup vitamin C, kolagen, glutathione. Nah, sekarang, yang makanan asli dulu. Vitamin C ya paling tinggi ya kayak pepaya, jeruk nipis, jeruk lemon, beri-berian, ya, strawberry itu kan kecut, itu boleh itu ya untuk orang fatty liver bagus karena vitamin C-nya tinggi, itu untuk sumber vitamin C ya. Selain misalnya mau disuplementasi karena biasanya orang yang fatty livernya tinggi sudah makan buah-buah yang mengandung vitamin C, dites di saya tetap kurang vitamin C sehingga kadang butuh ekstra. Ini vitamin C-nya pure whey, vitamin C murni ya. Karena kan dilemanya gini, saya nggak pernah fatty liver ya, saya fatty liver selalu bagus. Karena dari tahun 2010 saya nggak makan nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan. Dari tahun 2010 saya nggak makan nasi. Ubi juga enggak, singkong juga enggak. Jadi saya nggak makan nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan, nggak makan pisang, nggak makan pisang goreng, saya nggak makan ubi, mau ubi ungu, ubi merah, kadang-kadang banget ubi ungu. Ya, saya nggak makan beras merah, beras hitam nggak. Kadang-kadang banget makan beras merah. Kalau lagi camp di Busintia ada beras, ada Businta, ada beras nasi hitam ya, aku makan dikit misalnya gitu ya. Tapi itu jarang sekali. Nah, maka saya punya fatty liver bagus, tapi masalahnya saya diabetes. Saya butuh vitamin C juga tinggi. Nah, kalau saya makan buah, gulanya naik. Jadi saya butuh vitamin C yang nggak ada gulanya. Akhirnya saya tetap suplementasi dengan vitamin C. Tapi kalau teman-teman cuma fatty liver, nggak ada diabetes, lebih gampang. Ya, karena makan buah yang kecut pun itu gulanya ada. Bagi saya kalau kebanyakan buah, sekalipun kecut-kecut, gulanya kadang masih naik. Maka butuh suplemen vitamin C. Tapi kalau fatty liver nggak dikombinasi dengan diabetes, lebih gampang. Ya. Nah, itu vitamin C-nya. Tapi orang untuk membakar lemak, itu selain vitamin C, itu butuh kolagen. Karena kolagen itu penting untuk kulit, untuk kerutan mata, supaya kulitnya glowing, supaya kulitnya nggak kering. Itu kolagen, supaya pembuluh darah tidak lentur, itu butuh kolagen. Supaya tulang tidak keropos, itu butuh kolagen. Nah, biasanya orang yang susah kurus, itu juga kekurangan kolagen di dalam
sistem metabolisme lemak. Jadi untuk metabolisme lemak itu butuh vitamin C, ya kita udah bahas, butuh kolagen. Nah, kolagen itu ada di mana? Kolagen itu banyak, ada di mana-mana. Anda makan tulang muda juga ada kolagennya. Anda makan ikan, ya seperti ikan gabus, ikan salmon, itu penuh dengan kolagen. Tapi jangan digoreng. Begitu digoreng, kolagennya rusak. Ya. Nah, kita ada, sambil saya perkenalkan, ya kita ada yang namanya salmon peptide, SOP. Salmon peptide ini ada kolagennya, ada vitamin C-nya, dan ada glutationnya dalam satu paket. Ya, ini orang yang fatty liver, tapi masih ada syaratnya. Ya, ini vitamin C-nya ekstrak jeruk, sehingga beberapa orang yang GERD atau MAH itu minum ini protein nggak enak. Makanya kalau ada MAH dan GERD, saya kemarin punya teman yang ada fatty liver, aduh, GERD, udah saya nggak berani ngasih ini. Ya udah, kalau gitu vitamin C-nya aja, gitu ya. Lalu kolagen dari mana? Dah, makan ikan gabus, makan omega 3 karena omega 3 juga akan berfungsi serupa dengan kolagen, bahkan tubuh kita juga bisa produksi kolagen dari omega 3 ya. Jadi vitamin C, omega 3 ini juga akan membantu metabolisme lemak. Loh, kan omega 3 lemak, lemak baik. Yang jangan itu gorengan ya, lemak lemak binatang kaki empat, itu jangan. Tapi omega 3 boleh justru ya untuk menaikkan metabolisme lemak. Nah, glutationnya dari mana? Olah nafas. Kalau Anda nggak ada masalah MAH dan GERD, maka ini bisa kolagen, vitamin C, glutathione dalam satu saset. Ya, mau cepat kurus ya sehari 3 kali. Mau moderat aja biar hemat ya sehari 2 kali. Bahkan minimal sehari 1 kali aja sesudah makan siang karena ada ekstrak jeruknya, ada rasa kecut, selesai makan langsung diminum yaitu aman buat mah dan lambung ya. Kalau vitamin C yang liposomal ini perut kosong aman, Anda mah dan GERD saya jamin aman ya karena liposomal kayak punya Nuskin, punya AFC, punya Atomi, Himohin, apa Himohin, Atomi, Himohin itu antioksidan ya, Atomi, AFC, Nuskin, pokoknya yang selevel dengan vitamin C liposomal namanya ya. Jadi vitamin C itu ada yang asam askorbat itu buat orang mah nggak aman, sakit perutnya. Sodium askorbat masih nggak aman. Ester C yang bukan merek ya, maunya jenis ya. Kita nggak bukan bicara merek tapi jenis itu 12 jam. Itu larutnya pelan-pelan. Masih ada risiko buat orang mah dan GERD. Ini 24 jam. Namanya Pure V vitamin C liposomal. Jadi vitamin C murni yang larutnya 24 jam, pelan-pelan aman buat lambung ya. Untuk orang yang mau kurus, metabolisme bermasalah, susah bakar lemak, lemaknya nggak hilang-hilang, tapi kalau minum vitamin C, perutnya bermasalah karena ada kombinasi MAH dan GERD. Nah, maka ini vitamin C solusi untuk orang yang jangankan makan vitamin C. Minum jeruk aja perutnya nggak enak. Meluk jeruk lemon, perutnya nggak enak. Aduh, lambungnya luka. Maka ini aman. Karena tetap untuk bikin kurus itu Anda butuh vitamin C. Ya, bukan jangan pakai penggelontor lemak yang kimia dan macam-macam ya. Anda butuh vitamin C, Anda butuh kolagen. Kolagen bisa, nah kolagen itu sebenarnya gampang ya. Selama nggak ada kombinasi yang lain gitu loh ya. Ada fatty liver tapi darahnya kental. Ada fatty liver, kolesterolnya tinggi. Ada plak kolesterol lagi. Ya, tuh kolagen yang mau saya sebut ini jangan. Tapi kalau Anda nggak ada plak kolesterol, kolesterolnya rendah, maka sebenarnya kolagen juga ada di mana? Ada di ceker ayam, ada di kikil, ada di kulit babi. Ini kaya dengan kolagen. Tapi kalau darahnya kental, aduh jangan dah. Ngambil kolagen dari ikan gabus tuh. Makanya orang di desa dulu ya, atau di Jawa, kan saya dari Solo ya. Solo, Jepara, pokoknya Jawa Tengah itu kalau ada orang habis dioperasi, itu suruh makan ikan gabus, direbus. Airnya diminum, apa dikukus bahkan. Tetesannya diminum juga. Ya, atau dikukus, udah ikan dimakan, direbus. Karena ikan gabus itu kolagennya tinggi. Dan itu penting di dalam metabolisme lemak. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi baca pertanyaan ya. Saya hemoglobin leukosit, oke nggak dibahas hari ini ya. Lain kali nanti pas temanya hari ini kita biar fokus di fatty liver. Bekatul nambah nafsu makan nggak? Ya biasanya yang kalau minum B kompleks tuh memang menambah nafsu makan ya. Tapi kalau bekatul karena dia B kompleksnya alam ya sebenarnya nafsu makan tuh bagus ya. Tinggal dikendalikan aja ya.
Jadi kalau makan itu gini, kalau saya pergi saya kan kemarin baru pulang, ya ini tadi juga baru pulang dari Puncak, makan prasmanan. Kemarin hari Sabtu Minggu di Medan, Hotel Bintang 5, pangan pagi, semua begitu banyak. Yang penting kita ini, ya, supaya kenyang, low karbo, karbohidrat singkirkan. Nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan, croissant, cake, buang semuanya. Itu begitu lapar, Anda makan itu tambah kelaparan, kayak orang gila namanya ya. Sako karbo, kayak orang sako narkoba, ini sako karbo. Anda makan protein aja pasti kenyang. Terus kalau makan itu saya ngambil piring, apa yang saya mau makan tak masukin situ, udah dihabiskan, selesai, nggak tambah lagi. All you can eat, ngambil dikit, ngambil lagi, nggak terkendali. Satu kali piring diisi semuanya, inilah yang akan saya makan, habis selesai, nggak ada nambah. Jadi orang nafsu makan itu bagus. Nafsu makan tinggi itu bagus. Yang tidak bagus itu nafsu yang tidak terkendali. Yang repot juga kalau malah nggak ada nafsu makan. Jadi jangan takut dengan minum B kompleks lalu nafsu makan. Kendalikan aja nafsunya. Dengan cara apa? Tidak ada namanya makan itu nambah. Tidak ada. Piring diisi, diatur apa yang mau dimakan, dihabiskan, selesai. Nah, dah selesai. Terus kenyang, sekali lagi, kenyang itu sensasi dari protein. Sinyal-sinyal kenyang muncul dari protein yang dimakan. Anda makan roti, Anda tambah kelaparan, ya tambah kelaparan. Ya, sakokarbon namanya. Untuk mendapatkan kolagen yang murah, tadi udah ya disebutin ya, nah, aneka macam ikan ya. Bekatul itu kulitnya beras. Maka zaman dulu beras ditumbuk, ya itu masih banyak bekatulnya. Ya, bekatul itu kulit beras. Jadi kalau ini kulit beras merah, ini tulisannya bekatul beras merah. Ini bukan beras merah, kulitnya beras. Namanya kulit ari, itu bekatul. Ya. Bagaimana cara konsumsi cuka apel with mother? Sama, 35 mili campur air 1 gelas diminum. Atau 35 mili dicampur air 2 liter, habiskan dalam sehari. Ya, jadi itu kalau pagi dicampur, ya nanti kalau pergi mau kemana, ya masukkan botol dibawa, bawa 0,5 liter atau bawa 1 liter, nanti pulang ke rumah dihabisin lagi. Jadi 2 liter itu kan sehari bakal habis. Sekaligus buat kontrol apakah kita sudah minum sebanyak 2 liter misalnya. Kalau yang bagi orang yang 2 liter kebanyakan, ya 1,5 liter aja. Mau cuka apel, mau klasik enzim, itu cara minumnya begitu. Boleh juga cukup dengan 1 gelas, diisi 35 mili, bangun tidur, minum, udah selesai. Ya, tapi kalau mau dicampur dalam 2 liter air, boleh aja. Untuk menurunkan visceral fat, ya ini yang dibahas hari ini. Visceral fat, abdominal fat, fatty liver, satu langkah yang sama. Triglycerid, satu langkah yang sama. Yang dibahas dari tadi, ya kalau tadi login-nya ikut Zoom-nya terlambat, ya didengar rekamannya dari awal. Itulah yang dibahas hari ini. Cuka apel with mother makin lama makin baik. Ya enggak. Ya, sudah dipanen ya sudah. Ya, fermentasi sudah berhenti ya sudah. Ya. Makin lama ya bakterinya bisa makin mati, ya. Yang makin lama makin bagus itu adalah klasik enzim, ya. Dia difermentasi sampai misalnya 2 tahun itu makin wangi. Kalau cuka apel ya udah dipanen ya sudah, ya. Begitu dibuka tutupnya, udah masukkan kulkas dan segera habiskan. Kalau beli yang 1 liter lebih murah, masukkan botol kecil-kecil, yang lain ditutup rapat. Nah itu yang tutup rapat dan nggak dibuka-buka tiap hari, itu boleh di luar suhu kamar biasa. Udah dibuka, masukin kulkas. Ya. Justru itu apa ada expirednya? Ya sebenarnya nggak ada, tapi makin lama makin kecut. Tapi kalau Anda misalnya bikin lupa dipanen, waduh pergi keluar kota 1 bulan, nggak masalah. Anda pulang 1 bulan itu, Anda panen, Anda minum. Anda masukkan kulkas, ya setahun lagi juga nggak masalah. Tapi saran saya, ya jangan bikin banyak-banyak. Wah saya bikin langsung 15 liter Pak, gitu ya. Bikin aja 2 liter, yang 3 liter. Kalau saya bikin 3,5 liter tuh wadah. Itu saya minum suami istri, pasti 5 hari habis. Jadi pas 5-6 hari habis, yang satu dipanen, muter terus gitu loh. Yang 5 liter, 3 liter, 4 liter dipanen, pas dipanen masukin kulkas, diminum tiap hari, sambil kita bikin yang baru. Begitu yang di kulkas habis, maka panen. Jadi saya muter begitu, udah hampir 5 tahun. Sama juga dengan kefir, saya udah bikin dari tahun 2009. Kalau kefir saya udah lebih lama lagi. 2009, 2010. Jadi saya udah bikin kefir 15 tahun.
ya itu muter terus sekali bikin 1 liter, sehingga kalau toh 1 liter tuh seminggu habis, ya udah pas yang satu habis, satu diminum. Kenyataannya yang 4-5 hari habis. Jadi tentu nggak akan sampai berbulan-bulan. Ya, tapi pernah kita ke luar negeri 3 minggu gitu ya, sebulan ya nggak apa-apa. Masukin kulkas mau 6 bulan juga nggak apa-apa. Ya. Gula aren dan stevia bagus nggak? Bagi saya nggak ada yang bagus. Kalau udah namanya fatty liver ya, mau gula aren, mau gula kurma, udah stop semuanya. Nah stevia itu sebenarnya nggak ada energinya. Bicara diabetes nggak akan naik. Bicara fatty liver nggak akan naik. Tapi kalau saya, ya, saya istilahnya saya nggak mau bohongin tubuh saya. Bohongin gimana? Kan kita minum, dikasih stevia. Stevia itu sebenarnya 0 kalori, ya. Jadi kita minum rasanya manis kan? Nah, kita mulut kita ngerasain yang manis, tubuh kita berharap ada gula masuk, dicari nggak ketemu. Kalau saya udah namanya kopi ya pahit, teh ya pahit, pare ya udah pahit, bumbu ya saya bilang sama pembantu nggak usah pakai gula gitu ya. Sehingga akhirnya emang saya nggak suka rasa manis gitu. Jadi makan mangga pun sekarang jadi nggak enak gitu ya, karena udah bertahun-tahun makan nggak pakai gula. Ya, jadi tahun 2010 saya gula 600. Nah, 2009 itu mundur ke belakang, saya suka manis. Namanya orang Jawa, teh manis. Kecuali pergi ke Sunda gitu ya. Tehnya pahit semuanya. Tapi kan saya orang Solo, semuanya manis. Sayur pun manis, sayur bening pun dikasih gula juga. Apalagi gudeg, semuanya manis. Lalu begitu saya diabetes, ambil keputusan, saya tidak mau yang manis. Udah, ya minum teh pahit ya rasanya nggak enak. Tapi lama-lama sekarang kalau ada gulanya, saya nggak enak. Dan dari tahun 2010 itu saya sudah juga tidak menggunakan yang namanya stevia ataupun gula-gula pemanis. Yang ini tuh buat orang diabetes. Udah saya mengambil keputusan pahit itu enak gitu ya. Jadi ya udah saya nggak pakai stevia. Saya nggak menyukai yang manis-manis. Sehingga kalau saya makan yang manis bagi saya itu tidak enak. Gitu. Kalau saya mengajarkan begitu ya. Gula aren ya gulanya naik. Anda diabetes gula aren gulanya naik. Wah saya minum kopi nih pakai gula aren kopi sehat. Siapa bilang? Fatty liver Anda pasti tinggi. Fatty liver Anda pasti tinggi. Berhenti juga dengan dari gula aren. Namanya gula, mau kurma, mau madu. Kalau mau ya propolisnya aja, jangan madunya. Itu kalau propolis nggak ada gulanya. Jadi kayak ekstrak dari madu namanya propolis. Ya. Klasik enzim selama nggak dibuka nggak ada expirednya. Ya, kalau selama nggak dibuka tutupnya. Untuk terapi liver, bukan terapi liver ya, lebih tepatnya fatty liver. Ya, pakai klasik enzim, iya, untuk tujuan metabolisme lemak itu fatty liver itu dengan klasik enzim. Probiotik tujuannya lain lagi. Probiotik untuk pencernaan, sehat pencernaan, melapisi usus supaya ususnya nggak bocor. Orang yang autoimun, orang yang alergi, udah boleh dipastikan 99,99% orang autoimun, orang alergi adalah leaky gut, usus bocor. Ya, tapi Anda pergi ke rumah sakit, pasti dokternya bilang nggak ada bocornya. Dokternya perlu kuliah lagi itu. Leaky gut itu bukan berarti ususnya ada bolong bocor gitu, enggak. Ini dinding usus itu merenggang, ya. Dan ada lapisan usus namanya mikrobiom, probiotik. Sehingga misalnya ada protein yang harusnya ada harusnya hanya asam amino yang diserap masuk ke dalam darah. Ini bukan asam amino, masih berupa protein masuk. Racun masuk karena namanya leaky gut yang baru dalam dunia kedokteran kan belum lama ya 10 tahunan. Tapi orang-orang yang meneliti mengenai orang alergi atau imun semuanya mengalami leaky gut, usus bocor. Nah, ketika usus bocor bicara sehat pencernaan, nah itu dia probiotik perlu. Tapi malam ini temanya fatty liver, ya kita butuhnya klasik enzim untuk metabolisme lemak. Ya, kalau bicara kesehatan pencernaan, ya itu probiotik penting banget. Kalau saya pagi-pagi minum probiotik. Bangun tidur ya, klasik enzim dulu. Saya bangun jam 5, sumkan setengah 6. Jam 5 saya bangun. Nah, itu saya minum klasik enzim. Pas sarapan, saya minum kefir. Probiotik yang dari susu untuk dapetin W. W itu asam amino, ya protein, dan probiotiknya. Nah, makan siang, saya ambil jus pro untuk probiotiknya. Karena jus pro saya butuh untuk bakteri termofilik. Bakteri termofilik dari penelitian tidak ada di probiotik manapun juga, kecuali Promake atau jus pro.
ya, bakteri penghasil enzim protease. Untuk pemakan high protein butuh enzim protease, dan itu ada di Jus Pro, nggak ada di Classic Enzim, ya, karena itu hanya diproduksi oleh bakteri termofilik. Jadi silakan simak mengenai sehat dengan probiotik, penjelasan saya kenapa saya mengendorse Promik, walaupun saya nggak dapat apa-apa komisi atau apapun dari perusahaan pemilik Promik, ya, Ibu Ivon yang kenal saya punya. Tapi sebelum saya endorse, tak suruh biangnya dibawa ke lab IPB untuk dites apakah ada bakteri termofilik. Loh, kenapa begitu Pak? Ya kan Anda cerita, Promik itu direbus mendidih pun masih bisa jadi biang. Itu pasti ada bakteri termofiliknya. Gitu ya Pak Jarot? Iya. Dia ke IPB, dia bawa sampelnya, hasil tesnya di WA ke saya. Bener Pak, dugaan Bapak? Bener lah. Aku kan kuliah mikrobiologi, ya. Selain teknologi pangan. Di dalam teknologi pangan ada mikrobiologi, ya. Oke, lanjutin lagi QRMA, saya kuning plak kolesterol. Oke, Anda tes QRMA pasti sudah terima WA dari saya. 17 video yang harus disimak, karena malam ini temanya bukan kolesterol tapi fatty liver, silakan disimak WA dari saya. Ya, itu sudah diajarin bagaimana mengatasi kolesterol. Ya. Triglycerid saya biru, tapi fatty livernya hijau. Ya udah, bagus. Ya, orang yang biasanya fatty livernya kuning, triglyceridnya ikut kuning atau malah merah. Maka tadi saya bilang, kalau fatty liver pasti ada triglycerid. Kalau biru itu lupakan aja. Anda perhatikan yang kuning merah kuning merah kuning merah, ya, biru masih bagus. Ya, masalahnya visceral fat saya tinggi. Ya, kalau visceral fat Anda harus set up, Anda harus push up, harus ngeplank. Tapi yang penting fatty liver dulu. Ya, makanya kalau orang punya tiga-tiganya, visceral fat, fatty liver, abdominal fat, 3 bulan fatty liver dulu yang normal. Visceral fat, abdominal fat, setahun bisa hilang udah bagus. Setahun bisa normal udah bagus. Anda butuh usaha lebih keras lagi untuk buang visceral fat, ya, dan abdominal fat. Anda butuh ngeplank, Anda butuh push up, Anda harus lanjutkan lagi diet low karbonya dan seterusnya, ya. Klasik enzim diminum sebelum sarapan, bangun tidur. Saya bangun jam 5, saya minum klasik enzim. Habis itu 5.30 saya sarapan, jam 7, 5.30 olah nafas, jam 7 saya baru sarapan. Jadi klasik enzim diminum sebelum sarapan. 2 jam sebelum sarapan, 1 jam sebelum sarapan, 30 menit sebelum sarapan, boleh. Ya, perut kosong. Klasik enzim sebenarnya disimpan di kulkas. Kalau sudah dibuka, masukin kulkas. Kalau belum dibuka, di suhu ruangan aja. Saya fermentasi 2 tahun, saya sekali panen 15 liter, itu paling 1 liter yang mulai buka tutup masuk kulkas, yang lain tak simpen di suhu kamar, mau 5 tahun pun nggak masalah kalau ditutupnya rapat. Untuk diet low karbo, untuk fatty liver, selain bekatul, jenis karbo yang lain yang aman, ini karbo, ini bekatul bukan karbo ya. Bekatul itu B kompleks dan polifenol, ya. Jadi untuk diet low karbo orang fatty liver, boleh rekomendasi Pak, porang. Kalau fatty liver, semua karbo nggak dulu. Mau porang, beras merah, beras hitam, Anda nggak perlu banyak-banyak karbo. Anda makan buah aja tadi itu udah ada karbonya tuh. Makan buah yang namanya apokat, salak, jambu air, jambu kristal, itu udah ada karbonya. Anda makan semua sayur, itu karbonya udah cukup. Kecuali lo ya, Pak, saya tukang becak, Pak, saya tukang gali, Pak. Anda boleh makan nasi itu udah, nggak akan fatty liver. Jadi kalau Anda kuli, makan kayak kuli nggak masalah. Anda bos, Anda makan kayak kuli, itu yang masalah. Akhirnya perutnya jadi buncit, fatty livernya ada, abdominal ada, visceral fat ada, badannya gendut, overweight, ujung-ujungnya overweight, umur 50-60, lututnya sakit, fatty liver, ujung-ujungnya misalnya sirosis, kanker hati. Jadi kalau Anda itu bukan tukang gali tanah, bukan tukang beca, Anda nggak perlu makan porang, Anda nggak perlu makan nasi bakmi roti tepung-tepungan, Anda makan kacang-kacangan pun itu sudah sumber karbohidrat. Anda makan kacang hijau, kacang merah, Anda makan polong-polongan ya, kacang hijau, kacang merah, lalu makan chia seed, flax seed, Anda makan biji-bijian kayak pumpkin seed, sunflower seed, lalu dicampur dengan beberapa kacang jenis, 1 hari 2 genggam, lalu makan sayur-sayuran, itu sudah semuanya cukup, karbonya udah lebih dari cukup. Porang pun nggak usah, ubi ungu mungkin boleh ya, 1 hari satu butir. Kenapa? Karena ubi ungu itu seleniumnya tinggi.
antioksidannya tinggi, itu anti kanker juga, ya. Daripada porang, ya cuma karbohidrat, nggak ada serat, ya serat ada, tapi nggak ada antioksidannya. Kalau saya nasi, bakmi, roti, porang, kue tiaw, udah buang semuanya. Ya, Anda akan lebih sehat dengan itu. Mana yang lebih tinggi vitamin C, lemon atau jeruk nipis? Ya sama, itu satu level ya. Tapi kalau misalnya jeruk manis, ya tinggian lemon atau jeruk nipis. Ya, jeruk nipis boleh, lemon boleh, itu sama. Ya. Ikan betutu, ikan malas dengan ikan gabus sama. Ya, sama. Itu sama-sama kolagennya tinggi. Vitamin C liposomal merek apa yang bagus? Semua merek bagus, tapi yang pasti kalau di apotek PHS kita punya. Vitamin C-nya KK apotek PHS itu liposomal. Pure W vitamin C. Bahkan di sini ada zinc-nya, ada C-nya, ada D3-nya, ada seleniumnya. Ya, kalau Anda butuh vitamin C liposomal, maka beli yang punyanya KK atau apotek PHS. Ini termasuk yang jenis liposomal, ya. Kelasnya di kelas itu, ya. Maka kalau ditanya saya, ya saya rekomendasi ini, ya, apotek PHS. Sordok itu termasuk bagian dari karbohidrat yang dihindarikah? Nah, sebenarnya beberapa karbohidrat itu boleh, ya, terutama bagi yang tidak ada diabetes. Ya, cuma fatty liver tapi nggak diabetes. Sebenarnya Anda masih boleh karbohidrat dari ubi ungu, dari sourdough, dari whole grain, jadi gandum utuh, ya dalam jumlah terbatas. Di sini nggak ada, saya nggak ada contohnya, ya. Dari sereal, tapi bukan serealia yang instan, ya. Kalau Anda tahu oatmeal yang dekat, nah itu boleh, ya, itu boleh, ya. Kalau tidak ada masalah diabetes, kalau ada masalah diabetes itu jumlahnya terbatas, ya. Kalau nggak ada diabetes, cuma fatty liver, Anda sebenarnya lebih bebas. Tapi tetap kurangin karbohidrat, karena fatty liver itu karena kelebihan karbohidrat. Yang namanya fatty liver, visceral fat, abdominal fat, itu semuanya kelebihan karbohidrat. Jadi karbohidratnya kebanyakan, maka disimpan sebagai dalam bentuk lemak. Ya. Pak, klasik enzim di atasnya ada jamur. Kalau jamur putih nggak masalah, jamur hitam buang. Kalau pakai Fitsol, apakah bisa atasi fatty liver? Bisa, cuma itu mahal. Ya, jadi bagi yang punya uang, nah, jadi intinya gini, tetap harus diet karbo. Ini Fitsol, ya. Fitsol untuk nutrisi, coba bayangin, bandingin ini sama ini bedanya apa? Ya mirip sekali, ya. Yang Fitsol sama ini itu gambar-gambar bahannya apa? Sudah sama, ya. Fitsol lebih mahal karena dia murni, udah diekstrak nutrisinya. Sedangkan Romil itu bahan bakunya, ya, tanpa diekstrak. Benar-benar ya serbuk dari berbagai gambar di sini diserbukkan, maka namanya Romil. Nah, tentu harganya lebih murah, ya. Tapi ini sebenarnya sumber nutrisi. Sama juga dengan mineral, Fitsol ini kayak SGF, sedangkan yang CE ini kayak Niwana. Jadi kalau udah Fitsol satu paket begini, maka kebutuhan nutrisinya lengkap. Nah, hubungannya ke fatty liver begini. Ketika nutrisinya lengkap, Anda boleh diet yang agak ekstrim. Ya, diet agak ekstrim itu misalnya supaya cepat kurus gitu kan, benar-benar karbohidratnya itu bukan low karbo lagi, kayak no karbo. Tapi nggak akan malnutrisi. Kenapa? Karena nutrisinya lengkap. Maka tubuh akan bakar lemak. Jadi cepat kurus karena lemaknya dibakar. Sementara yang bukan lemak dari Fitsol atau kalau tadi saya kombinasi misalnya ya orang yang mau lebih murah dikit. Jadi misalnya Romil lalu SOP-nya ada mah dan GERD. Kalau nggak ada ya ini ya. Tapi ada mah dan GERD maka SOP-nya dibuang diganti vitamin C ya. Lalu kolagennya ngambil dari tadi ikan gabus, ikan dan yang sejenis ya itu kan kolagennya tinggi. Glutationnya ngambil dari olah nafas, makanya harus Anda ikut olah nafas tiap pagi. Karena olah nafas itu sudah terbukti bisa diukur ya menaikkan antioksidan. Ya Anda ikut campnya ya waktu itu pas ada campnya Dokter Genti karena yang punya alat untuk mengukur antioksidan dalam tubuh Dokter Genti. Ya itu waktu kita camp OMG, PHS, kolaborasi dengan Life Tree Clinic, Dokter Genti bawa alatnya, nah bisa diukur. Olah nafas 1 jam aja antioksidannya naik. Nah, tapi kalau Anda malas olah nafas, ya di sini ada glutathione.
Ya, ada glutathione untuk digabung jadi satu dengan vitamin C, kolagen dan glutathione. Tapi sekali lagi, mah dan GERD, SOP tidak disarankan. Lebih baik saya begitu daripada ntar minum Anda perutnya nggak enak gitu ya. Jus plus tadi berapa gelas? 200 sampai 400 mili. 200 sampai 400 mili. Oke, balik lagi kita ke Fitsol ya. Fitsol itu sebenarnya dalam rangka memenuhi nutrisinya. Karena nutrisinya sudah cukup dari Fitsol, maka karbonya bisa di skip. Tetap tambah sayur, tambah telur boleh, tambah protein supaya kenyang. Karena prinsipnya fatty liver itu kebanyakan lemak, lemak itu kebanyakan karbohidrat. Sehingga dalam komposisi yang Anda makan, karena selama ini kebanyakan karbohidrat, 3 bulan kita stop. Dan tubuh tidak akan bermasalah karena ada cadangan lemak gitu loh. Supaya cadangannya dibakar, ya kita berhenti makan. Nah masalahnya sering sudah berhenti makan, lemaknya nggak dibakar-bakar, makanya lemes. Kenapa? Metabolisme lemak rendah, maka metabolisme lemaknya diatasi. Ada beberapa orang yang ke saya ada masalah fatty liver, dan saya cek tidak ada masalah metabolisme lemak. Ya itu lebih gampang lagi. Itu nggak usah tuh yang namanya tadi vitamin C, kolagen, glutathione, tidak usah. Jadi ada orang ada fatty liver, tapi nggak ada masalah metabolisme lemak. Udah itu nggak usah capek-capek cari kolagen, cari glutathione, vitamin C, nggak usah ya. Itu olahraga aja kurus tuh. Karena selama ini gemuk karena kurang olahraga, sehingga lemaknya ada di perut, ada di visceral fat, ada di fatty liver, lo ada. Saya jumpai orang yang ada fatty liver tapi nggak ada masalah metabolisme lemak, udah gampang. Nah, yang repot adalah yang punya masalah metabolisme lemak kan, bahkan sudah olahraga, Pak. Aku ini udah olahraga, Pak. Capek iya, kurus kagak. Saya ini udah puasa, Pak. Lapar iya, kurus kagak. Iya, karena tubuhnya nggak mampu bakar lemak gitu loh. Itulah yang kebanyakan orang fatty liver itu kebanyakan begitu. Ada juga yang tidak. Ternyata dites, ya Anda mah nggak perlu suplemen dari saya ini. Mau kurus mah gampang. Tinggal puasa, olahraga, puasa, olahraga, puasa, olahraga. Kurangin karbohidratnya, selesai. Masalahnya ada orang yang sudah diet, kurangi karbohidratnya, diet low karbo, olahraga, capek iya, kurus kagak, lemes iya, kurus kagak. Kenapa lemes? Karena lemaknya nggak dibakar. Kalau lemaknya dibakar kan ada ATP, ada energi, mana bisa lemes? Saya 2010 udah nggak makan nasi bakmi roti tepung-tepungan, nggak ada kan lemesnya. Tadi pagi saya bangun pagi loh, jam setengah 5 loh. Jam 5.30 tadi pagi saya mimpin Zoom loh. Terus tadi pagi saya setir ke puncak loh. Sampai di sana khotbah loh, 2 sesi loh. Selesai khotbah nyetir lagi loh sampai Jakarta loh. Sampai Jakarta jam 6 makan langsung Zoom loh. Apa muka saya capek? Kan enggak. Padahal saya nggak makan nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan. Tadi di puncak aja ada pisang goreng, saya nggak makan. Nggak mau ah, karbonya ketinggian buat saya. Tadi di puncak saya cuma makan sayur asem, lalapan agak banyak, ada oncom, itu ada karbonya juga, sama ikan 1 ekor, tahu 1 potong, tempe 3 potong. Karena tahu saya kurangin supaya kencingnya nggak berbusa. Ya, jadi kencingnya bagus nggak berbusa. Kalau kebanyakan tahu bisa berbusa. Jadi ya saya sehari-hari begini, nggak makan nasi bakmi itu betul dari tahun 2010. Ya, maka fatty liver bagus. Visceral fat naik turun. Kalau saya makan nambah-nambah dikit, kadang visceral fatnya naik, tapi setinggi-tingginya cuma 11% aja. Idealnya kan 10% laki-laki, wanita 9%. Visceral fat kadang naik, tapi lemak perut normal ya. Kalau visceral fat, kalau di QRMA 11% masih dibilang normal. Tapi kalau di timbangan digital, nah itu udah 11% udah nabrak dikit tuh ya, udah nggak hijau lagi, udah mulai kuning dikit gitu ya. Karena saya juga pakai timbangan digital ya. Jus bro sehari 200 sampai 400 mili, berarti 1-2 gelas. Ikan patin mujair selama tidak digoreng itu ada kolagennya. Anda goreng, kolagen rusak, omega 3 rusak, semuanya rusak. Ya, minyak-minyaknya rusak, proteinnya rusak. Ikan hanya boleh dikukus, rebus atau kuah. Ya, yang ada fatty liver, ada kolesterol, ada penyumbatan pembuluh darah, ada darah tinggi, udah berhenti aja makan gorengan. Ya. Untuk naikin leukosit, oke, dibahas, pernah dibahas, ya, masuk ke YouTube, ketik darah Jarot, tapi memang hari ini kita nggak bahas ya. Apotek VS ada D3K2, ada D3 tapi K2-nya nggak ada. D3-nya Apotek VS ada bersama dengan vitamin C. Vitamin C, D3, selenium, vitamin E ada ya. Apa boleh seperti ini pagi sebelum sarapan minum air hangat 2 gelas? Jangan 2 gelas, 1 gelas saja cukup.
Kalau kita kebanyakan, ginjal akan buang-buang air yang kebanyakan. Jadi minum itu dikit-dikit aja. Bangun tidur, air hangat 1 gelas. Ya, bahkan kalau mau ya air hangat itu sebenarnya kalau masih hangat ya itu dicampur plastik enzim udah boleh. Nirwana setengah jam kemudian, 1 jam kemudian CE, harusnya CE duluan. Jadi Anda bangun tidur 1 gelas dengan klasik enzim. Ya, jangan hangat. Nanti berapa menit lagi, kasih waktu jeda 10-15 menit, Anda tambah 1 gelas lagi. Dan minum itu, Anda boleh minum banyak-banyak, tubuh Anda akan kurang air kalau Anda minumnya buru-buru. Atau Anda minumnya 1 botol sekaligus. Itu sama ginjal akan dibuang. Jadi Anda minum 1 gelas, jeda lagi 30 menit misalnya, 1 gelas lagi. Jangan sekaligus 2 gelas, 2 gelas. Ya kecuali hanya buat bilas aja, tapi tubuh tidak mengambilnya. Ya, jadi Anda bisa minum banyak air, merasa minum banyak air, tubuh Anda ditimbang kekurangan air. Kalau saran saya bukan 2 gelas, 1 gelas saja. Ya, jadi baru begitu bangun tidur, air 1 gelas, nggak perlu anget sebenarnya. Tubuh kita hebat. Lambung kita 39 derajat. Anda minum kepanasan akan didinginkan, Anda minum dingin akan dihangatkan. Ya, tapi kalau mau minum ya boleh aja. Ya. Jadi bangun tidur minumlah klasik enzim duluan. Ya. Lalu setelah itu setengah jam kemudian misalnya Nirwana boleh. Setengah jam kemudian SGF, 1 jam kemudian CE, CE dicampur dengan CN, ya. Jadi SGF itu bisa nanti setelah CE dan CN. Jadi sebaiknya bangun tidur itu klasik enzim, ya 1 gelas saja, ya. Lalu habis itu CE dan CN. Setengah jam lagi atau 1 jam lagi atau pas makan pun kalau banyak suplemen gini SGF boleh. Nah, di mana tuh sebelum tidur? Di mana sebelum tidur, bukan pagi, ya. Kencing berbusa apa? Kencing berbusa tanda Anda kencingnya ada proteinnya. Kalau terus-terusan ginjalnya bocor. Jadi Anda berhenti kencing berbusa, kurangin long process food, ya. Oke, itu bisa disimak di sesi sebelumnya mengenai kencing berbusa, asam urat, pengapuran, bukan tema malam hari ini, ya. Jadi semuanya pernah dibahas juga. Anda masuk YouTube aja ketik pengapuran Jarot, osteoartritis Jarot. Anda ketik masuk YouTube ketik asam urat Jarot. Anda ketik mengenai kencing berbusa atau ginjal, ginjal itu aspek ginjal kencing berbusa, ya. Itu pernah dibahas semuanya, bukan dibahas malam hari ini. Fitsol harus setelah makan, fitsol itu perut kosong. Boleh sebelum makan, 1 jam sebelum makan, atau 2 jam sesudah makan. Jadi Anda punya pilihan. Misalnya tadi yang diminum banyak banget, klasik enzim dulu, lalu ini dulu, ya tahu udah jamnya sarapan dah. Ya udah jam 9, 2 jam sesudah makan. Ya, itu pagi jam 9, fitsol, CE dan CN. Tapi kalau bagusnya, ya pagi itu Anda sebelum sarapan, misalnya jam sarapan pun juga sebenarnya jangan banyak-banyak ya. Sarapan tuh kalau saya cuma 2 telur aja. Saya 2 telur, saya ambil kuningnya, saya ambil termasuk kuningnya, 2 telur utuh. Saya pagi itu selalu makan 3 telur. Yang satu dikopiok pakai daun kelor, itu hanya putihnya aja. Lalu yang 2 dikukus, direbus, dikukus saya pakai alat kukus itu yang 7 menit, kuningnya masih melenyek. Jadi sarapan cuma ini aja, sama 1 gelas probiotik, yaitu kefir. Jadi pagi saya ini aja. Nah kalau ini jam 7, maka fitsolnya boleh setengah 7 misalnya. Ya. Lalu pas sarapan ini pun mau SGF-nya dimakan pas sarapan, kalau sarapannya model begini, ya itulah saat itu Anda makan bekatulnya, SGF-nya, telurnya sekaligus, itu boleh. Ya, tapi bangun tidur itu enzim itu akan dipakai di dalam pencernaan. Jadi dia diminum duluan. Atau klasik enzimnya diminum sepanjang hari. Ya. Kalau ada diabetes dan ada butuh milkrom itu siang 1 jam sebelum makan. Ya, tidur minum CE, setelah itu Promek. Bangun tidur CE, ya boleh aja. Promek itu bisa diminum saat makan, karena itu asam. Jadi Promek, Jus Pro, Kefir, probiotik itu pas makan itu Anda minumnya saat itu. Ya, jadi bangun tidur Anda minum CE. Terus Promeknya pas sarapan, pas makan siang, pas makan malam itu Anda minum Promeknya. Ya, jadi klasik enzim itu pas bangun tidur. Ya.
Terus cara minum Fitsol dan Mikrom. Fitsolnya boleh 1 jam sebelum makan, setengah jam paling enggak sebelum makan pagi, ya, atau 2 jam sudah makan pagi. Nah, khusus Milkrom itu 1 jam sebelum makan siang, ya. Order CE di mana? Bisa di mana-mana, ya. CE dalam arti klasik enzim, ya. CE klasik enzim itu Tokopedia. Diabetes agar normal, oke, diabetes nggak dibahas malam ini, ya. Nanti pas bahas diabetes. Oke, jam 9 kurang 2 menit. Jadi Bapak Ibu, malam ini kita bahasnya fatty liver. Kita malam yang tematik, ya kalau malam pas ada juga malam tapi gaduh-gaduh semuanya dibahas. Ya, tapi ya kalau mau nanya-nanya yang macam-macam begini, nanya pagi hari. Besok pagi 5.30 ikut Zoom, lalu nanya apa aja dijawab. Ya, tapi yang malam ini biar temanya nggak ngaco kemana-mari, rekamannya jadi bagus, maka dibahas fatty liver ya fatty liver. Kemarin kanker ya kita bahas kanker saja. Ya, nanti setiap Rabu malam akan ada tema-tema tertentu. Beberapa sudah dibahas, ya, kayak tadi kencing berbusa, di kencingnya ada protein, asam urat, apalagi kalau tes QRMA itu udah dikasih itu file mengenai hal itu. Yang orang ikut tes QRMA udah dikasih filenya, ya. Yang tidak tes pun mau pelajarannya ya di YouTube ada. Ketik aja asam urat Jarot, nanti di YouTube muncul bahas mengenai asam urat. Kencing berbusa itu berarti proteinura, itu masalah ginjal. Masuk YouTube, ketik aja ginjal Jarot, nanti muncul bahas mengenai kencing berbusa, kenapa berbusa, bagaimana mengatasinya, apa bahayanya, dan seterusnya. Ya, oke, selamat malam, sampai jumpa besok pagi, ya, jam 5.30 kita ada Zoom untuk olah nafas bersama. Ya, oke, jam 9 pas kita selesai, nggak lebih dari 1,5 jam udah cukup. Ya, selamat malam, selamat beristirahat.